Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Narti Harahap, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar kali ini, saya akan membahas tentang isu gender di lingkungan pendidikan. Sesi kali ini, diskusi kita mengacu pada 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Dan yang kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Dan yang ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Di lingkungan pendidikan dasar, isu gender ini masih menjadi topik perbincangan yang sangat menarik. Hal ini sejalan dengan penelitian Krishna Rambu Kaitawe dan kawan-kawan tahun 2023 menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan Indeks Ketimpangan Gender atau IKG, Indonesia berada pada urutan keempat tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan nilai IKG melebihi rata-rata dunia yang mencapai 0,441%. Kesetaraan gender dalam pendidikan meliputi perlakuan yang setara oleh guru, kurikulum, buku teks, materi pembelajaran, dan lingkungan pembelajaran terhadap siswa. Sebagai guru pendidikan dasar, saya berkontribusi dalam mengatasi isu gender ini di lingkungan pendidikan dengan beberapa cara. Yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang setara dan bebas dari stereotip gender. Yang kedua, menghindari perlakuan berbeda terhadap siswa berdasarkan jenis kelamin, baik dalam memberikan kesempatan berbicara, pembagian tugas maupun penilaian. Kemudian, menyajikan materi ajar dan contoh yang mencerminkan keberagaman peran laki-laki dan perempuan secara positif, sehingga siswa tidak terjebak pada pandangan sempit tentang apa yang dalam tanda kutip layak bagi masing-masing gender. Yang keempat, mencegah perilaku diskriminatif yang muncul di kelas dengan cara edukatif dan empatik. Dan yang kelima, menumbuhkan budaya inklusif melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Keenam, memberi ruang kepada setiap siswa untuk mengekspresikan diri tanpa takut bersalah berdasarkan gendernya. Dan yang selanjutnya, pembelajaran kolaboratif seperti proyek, diskusi dapat digunakan untuk menumbuhkan empati, kerjasama, dan saling menghargai antar siswa. Kemudian yang terakhir, menjalin kerjasama dengan orang tua dalam membangun kesadaran tentang kesetaraan gender. Sehingga nilai-nilai ini tidak hanya diterapkan di kelas, tetapi juga di lingkungan sosial yang lebih luas, terutama di lingkungan keluarga. Sebagai guru pendidikan dasar, strategi konkret yang saya lakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mencegah diskriminasi, dan mengajarkan siswa pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keberagaman ini, beberapa telah saya lakukan. Yang pertama yaitu pembagian tugas kelas. Di kelas misalnya, tugas menyapu, menghapus papan tulis, atau menata buku dilakukan bergantian, baik siswa perempuan maupun siswa laki-laki. Menyapu bukan hanya tugas perempuan, tetapi laki-laki juga bisa menyapu. Kemudian, pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas tidak selalunya laki-laki, karena siswa perempuan juga saya beri kesempatan untuk menjadi ketua kelas atau untuk memimpin. Kemudian, saya juga memberikan contoh tokoh inspiratif. Misalnya saat belajar IPA atau IPS, saya menyebut tokoh laki-laki dan perempuan, misalnya B.J. Habibie dan Kartini.
dalam atlet bulu tangkis di Indonesia, ya ada Gracia Poli dan ada Jonathan Christie. Artinya, perempuan maupun laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Kemudian memberikan kesetaraan dalam pembagian tugas proyek. Nah, setiap siswa saya perbolehkan memilih peran sesuai minat, bukan karena gender. Contoh, mungkin yang perempuan bisa melukis, bisa berlari juga. Kalau dalam permainan drama, laki-laki juga nanti bisa menjadi pemeran yang dalam perannya bisa menari, bukan hanya menari adalah perempuan tapi laki-laki juga. Kemudian memberikan kesempatan berbicara secara adil. Nah, ini di dalam kelas, dalam memberikan pendapat atau menanggapi hasil kerja kelompok, itu diberikan kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga laki-laki tidak cenderung mendominasi atau yang paling sering berbicara, tetapi perempuan juga diberikan kesempatan yang sama. Kemudian menghindari komentar stereotip. Misalnya, anak laki-laki tidak boleh menangis karena laki-laki harus tegar. Seharusnya tidak seperti itu. Seorang yang memiliki hati yang lembut ketika terharu juga bisa menangis, baik laki-laki maupun perempuan. Atau misalnya anak perempuan tidak boleh berisik. Nah, ini juga tidak benar. Saya juga memberikan dukungan agar semua siswa dapat mengekspresikan emosi secara sehat. Kemudian, saya juga memberikan penghargaan berdasarkan usaha, bukan gender atau jenis kelamin. Misalnya, siswa yang paling rajin, siswa yang paling duluan datang, siswa yang paling disiplin. Nah, itu patut dan layak untuk mendapatkan apresiasi karena nilai-nilai yang ada di dalam dirinya atau kepribadiannya yang baik, bukan karena jenis kelamin ataupun gender. Dalam berkontribusi mengatasi isu gender, tentu ada tantangan juga. Nah, adapun tantangan isu gender, yang pertama, stereotip gender yang tertanam dalam bahan ajar dan budaya sekolah, sehingga anak belajar peran yang terbatas dari buku, gambar, dan praktik sehari-hari. Ini berdasarkan Islan dan Asadullah 2018 dan sesuai dengan Permendiknas nomor 84 tahun 2008. Yang kedua, kesenjangan kapasitas guru dan kepala sekolah ini juga menjadi tantangan karena banyak guru belum menerima pelatihan praktis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke perencanaan pembelajaran dan penilaian. Begitu juga dalam pelaksanaannya di kelas. Sehingga hal ini juga menjadi tantangan. Sesuai dengan PSKP Kemdikdasmen tahun 2025 dan studi kebijakan. Dan yang ketiga, ancaman kekerasan berbasis gender dan lemahnya mekanisme pelaporan atau pendampingan yang membuat korban sulit mendapat perlindungan dan menghambat iklim belajar yang aman. Hal ini sesuai dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNESCO tahun 2020. Pernyataan-pernyataan ini didukung oleh analisis isi buku pelajaran yang menunjukkan bias gender dan data temuan program yang menunjukkan celah implementasinya di lapangan. Ini berdasarkan penelitian Islam dan Asadullah 2018 serta data Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020. Dari berbagai tantangan terkait isu gender, saya menawarkan cara mengatasi bias gender berdasarkan penelitian dan data sebagai berikut. Yang pertama, bisa dengan revisi bahan ajar dan penggunaan buku atau materi secara inklusif. Artinya, mengganti dan menyunting teks dan ilustrasi yang meneguhkan stereotip serta memasukkan contoh tokoh dan peran dari kedua gender. Sesuai dengan penelitian Islam dan Asadullah tahun 2018. Kemudian yang kedua, pelatihan berkelanjutan bagi guru. Ini penting untuk dilaksanakan dan
dilakukan secara berkelanjutan tentunya. Kenapa? Dengan pelatihan berkelanjutan, bagi guru maupun kepala sekolah memungkinkan adanya peningkatan mutu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang tidak bias gender atau pembelajaran yang inklusif serta kepala sekolah dengan manajemen yang inklusif. Kemudian yang ketiga, memperkuat kebijakan sekolah dan tata laksana pelaporan kekerasan, termasuk prosedur yang jelas, pendampingan psikologis yang jelas, dan kerjasama dengan layanan perlindungan anak atau komunitas. Hal ini sesuai dengan Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNESCO tahun 2020. Selanjutnya, cara mengatasi bias gender ini dapat melibatkan orang tua dengan menjalin komunikasi terkait perkembangan siswa, melakukan kampanye lokal agar perubahan di sekolah berkelanjutan. Maksudnya, perubahan tentang bias gender ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Demikian pemaparan diskusi tentang isu gender. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.